Oke, action. Ya semua, balik lagi sama gue Nyau di channel YouTube gue yang biasa aja, yang seadanya. So, sebenarnya hari ini gue mau cerita tentang kamera yang lagi gue pakai sekarang, yang lagi sering gue pakai sekarang, yaitu Panasonic Lumix GX85. GX85. So, ya karena pandemi ya, gue tadinya pakai Sony, sekarang juga masih pakai Sony sebenarnya, cuman kemarin tuh lagi parah-parahnya dan sekarang kembali parah. Semoga cepat berakhir ya, jangan sampai kayak gini terus, kasihan para freelancer kayak gue yang kehilangan jobnya. Jadi ya sekarang usaha sebisanya aja lah. Cukup enough. Oke, skip. So ya gue mau bahas ini kamera karena ini kamera di luar ekspektasi gue banget. So gimana ya, ini kamera tuh gue beli di bulan Februari kemarin di harga 4 juta, di bawah 4 juta setengah malah. Dan ya gue dapat ini di harga segitu dengan shutter count-nya tuh ada di nggak nyampe 5.000, 4.000 sekian lah. Pembelian tahun 2018, gue dapat baterai satu, dapat kitnya, dapat bodinya, dapat strap dan lain-lainnya, ya standar penjualan lah. Cuman kondisinya lengkap. Ya ada baret-baret dikit kayak yang lo lihat sekarang nih. Di sini tuh ada agak lecet gitu ya, agak lecet di bagian frame-nya gini, dan lihat ini juga udah ada beberapa lecet, dan ya kelihatan banget bekas pemakaiannya. Tapi ya kayak lensanya juga nih bekas pemakaian, tapi ya sensornya aman, lensanya bebas jamur juga dan aman semua, nggak ada pecah, nggak ada apa sih, cuman lecet-lecet doang biasa pemakaian. Untuk pemakaian dari tahun 2018 ini menurut gue masih bagus banget ya. Dan gimana ya, awalnya tuh gue pakai A6300 dan A6000. Terus kebutuhan gue yang masuk sebelumnya, karena gue foto cenderung banyak job yang masuk tuh job foto, jadi nggak ada masalah gue pakai itu. Namun sekarang ini yang banyak masuk itu malah job-job video, dan kebutuhannya adalah seperti 4K dan unlimited recording. Dan A6300 sebenarnya bisa 4K, tapi nggak ada unlimited recording karena overheat, gampang buat overheat. Jadi di 15 menit overheat, malah nggak nyampe 15 menit tuh kalau kondisi lokasinya cukup panas gitu ya. Jadi kadang nggak nyampe 10 menit pun overheat gitu dan stop recording, dan annoying banget ya itu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk jual kamera gue A6300 dan A6000. Jadi gue kemarin ngambil A6400. Ini harganya mahal banget ya menurut gue. Jual dua kamera dapat satu kamera doang, dan gue jual beberapa lensa doang buat dapetin satu kamera ini doang. Dan iya ini udah oke banget ya, dapat 4K ya, viewfindernya mantap, autofocusnya jempolan, terus tajamnya mantap lah, pokoknya ini udah mantap lah gitu. Tapi gue butuh secondary kamera dan budget gue pas-pasan, jadi ya akhirnya buat nyamain kapabilitasnya ini nggak mungkin gue beli ini lagi karena budget gue udah habis. Akhirnya cari, udahlah gue menurunkan kebutuhan gue, yaitu 4K unlimited recording apa gitu kan. Gue mikir, dan setelah lihat review-reviewnya gue dapat nemu si GX85 ini di harga yang murah banget lah menurut gue. Tapi ternyata kok nyaman makainya gitu loh di kamera ini. Gimana ya, di harga 4 jutaan gue dapat 4K unlimited recording, yes of course, karena ini kamera dari Panasonic. Gue nggak tahu kalau sepowerful itu ternyata. Dan lo bisa lihat nih, gue mungkin di harga 4 juta ini salah satu fitur yang mantep ya. Jadi itu lihat sensornya goyang, iya betul, sensornya goyang-goyang. Kenapa goyang-goyang? Karena dia punya IBIS, in body image stabilizer. So mantap, 4 jutaan dapat IBIS. Menurut gue itu keren banget, karena gue ini bukan orang yang suka pakai gimbal ya, karena terlalu
robotik gitulah, movementnya tuh terlalu robotik, nggak organik lah. Jadi gue pakai ini, gue pakai handheld, masih goyang, cuman gimana ya, organik gitu, viewnya tuh organik banget karena gue pakai tangan gitu kan. Jadi ya mungkin kayak lu ngelihat pakai mata lu sendiri apa yang ada di depan lu gitu, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi dengan harga segitu gue dapat 4K unlimited recording. Oh ya, by the way, unlimited recordingnya itu bisa didapat setelah lu bukan namanya apa ya, unlocking lah mungkin bisa dibilang. Jadi kayak lu ada pencet-pencet beberapa button untuk unlock fitur itu. Lu banyak tutorial di YouTube, lu bisa cari. Dan sebelumnya defaultnya karena 4K 25 fps dan 30 menit durasi recordingnya, dan untuk nge-bypass itu atau nge-unlock biar bisa 30 fps dan unlimited recordingnya, lo harus pencet beberapa tombol dan unlock. Cuman gitu doang sih, tutorial banyak di YouTube. Dan itu luar biasanya unlock dan bisa gitu kan. Karena job-job yang masuk ke gue tuh kayak webinar, recording kantor meeting dan lain-lain, karena emang pasar gue di situ. Gue butuh yang recordnya lama gitu kan, bisa lama banget, dan ini menjawab semua kebutuhan gue untuk video itu ya. Dan ini lensa bisa diganti-ganti, yes of course, karena ini mirrorless, interchangeable lens. Anjay, susah bener ngomongnya. Ya pokoknya begitu. Dan ini ada hot shoe-nya. Ini sesuatu yang gue seneng banget sebagai fotografer ya, karena gue walaupun di sini ada built-in flash-nya, tapi gue tetap lebih suka pakai flash eksternal ya kalau gue mau moto, karena lebih enak aja dan lebih hasilnya juga lebih bagus. So ini kalau lu bisa dapat harga di bawah 4,5 juta atau 4 juta atau ya 4,5 juta pun masih worth it menurut gua, karena fitur-fitur itu tadi, in-body image stabilizer, terus 4K unlimited recording, dan mirrorless, bisa diganti-ganti lensanya. Itu kelebihannya. Kekurangannya, nah kekurangannya adalah autofocusnya yang menurut gua agak kurang ya. Jadi autofocusnya tuh masih jauh lah sama Sony, karena Sony emang pasarnya autofocus terbaik lah ya. Tapi masih kepake banget, masih sangat capable dan usable gitu kan. Misal seperti ini gitu kan, mana sih, beda barang nggak nih? Masih kepake sebenarnya, masih bisa banget lah, asal kondisinya terang. Tapi kalau udah ketemu low light, kadang-kadang suka bego gitu autofokusnya. Dan yang kedua, selain autofokus, kendala yang gue rasain di sini itu ada di low lightnya. Kenapa low lightnya? Karena menurut gue biasa pakai Sony, dimana gambarnya tuh bisa clean banget gitu kan, di ISO yang cukup tinggi. Kayak contohnya di 6400 ini, di ISO yang cukup tinggi, noise-nya sangat bisa dibilang minim. Dan ini gue cobain di ISO di atas 1000-an gitu, udah mulai noise. Di 3200 tuh limitnya menurut gue. Tapi gue kalau foto cenderung mainin shutter speed ya, karena di sini ada IBIS-nya juga, jadi gue bisa mainin shutter speed agak lebih rendah dan mengurangi penggunaan ISO yang tinggi. Jadi itu bisa diakalin, kecuali subjeknya bergerak ya, moving. Gue harus tetap naikin shutter speednya, dan gue harus push ISO-nya, karena ya mau nggak mau gitu kan, ya harus disesuaikan. Tapi karena kebutuhan gue nggak terlalu demanding di moving subject kayak
sport atau hal-hal yang berbau cepet-cepet gitulah, kayaknya masih bisa diandalkan gitu kan, either itu video ataupun foto. Tapi kalau video, cuman kalau video gue tuh nggak pernah pakai autofocus ya, jadi rata-rata gue pakai manual focus karena menurut gue lebih nyaman aja. Dan ya ini kenapa gue ketagihan pakai ini, karena murah coy. Dan gue dapat beberapa lensanya di Drybox, gue masih ada beberapa lensa. Ini salah tiganya lensa yang gue pakai di Lumix ini, dan murah-murah coy. Gue dapetin beberapa lensa harganya bahkan jauh di harga pasaran secondnya, bukan baru ya, harga pasaran secondnya sekian, gue bisa dapat di bawahnya lagi. Entah itu karena gue beruntung atau karena emang gimana ya, itu yang bikin gue jadi ketagihan pakai si Panasonic. Di kondisi seperti ini, hal-hal murah dan bagus itu sangat-sangat menyenangkan cuy, di kondisi pandemi seperti ini tuh. Dan ya gimana ya, ini tuh barang buat gue cari duit, dan gue bisa dapat murah dan gue bisa dapat penghasilan lebih. Itu sangat-sangat menyenangkan gitu kan. Dan apalagi ya, ini screennya juga sebenarnya flip dan cuman bisa begini doang, nggak bisa lebih dari ini. Ya gini aja, nggak kayak A6300 dan A6000. Nggak ada masalah sih kalau misalnya lu adalah orang yang di belakang kamera, bukan yang suka vlogging. Pun kalau buat vlogging dengan lensa kitnya yang di 12 mm atau setara full frame, ya setara full frame tuh 24 mm, jadi cukup lebar, cukup oke lah, nggak ada masalah menurut gue lah kalau misalnya lu mau vlogging dengan 12 mm, asalkan cahaya di sekitar lu terang. Jadi karena ini bukaannya cuman di 3,5 ya, f3,5, jadi lu harus pastikan cahaya di sekitar lu terang kalau lu mau pakai lensa kitnya. Atau ada beberapa lensa lainnya yang memang capable untuk vlogging. Dan yeps, karena ini adalah sensornya Micro Four Thirds, hal yang sulit dicari dari sensor Micro Four Thirds adalah lensa lebarnya. Lensa wide angle-nya itu agak susah dicari. Itu karena gue pribadi adalah pengguna lensa medium lebar nggak begitu butuh sih, kecuali untuk shooting yang di tempat yang sempit. Cuman menurut gue di 15 mm itu udah cukup. Tapi kalau lu butuh yang lebih lebar lagi agak susah nyarinya, karena harganya pun makin lebar tuh makin mahal rata-rata lensa di Micro Four Thirds, karena ya emang susah nyari lensa lebarnya, nggak kayak APS-C atau sensor full frame. Nah, jadi ya udah lah ya, terima aja, karena ya emang harganya murah banget coy, sumpah. Cuman ya disesuaikan aja sama penggunaannya. Kalau emang lu landscape photographer ya lu ambil full frame lah, atau ambil APS-C dan lensanya yang lebar-lebar itu, yang kalau di Sony itu ada 10-18, itu udah lebar banget. Tapi di sini karena ekivalennya dikali 2 untuk full frame, jadi 12 mili di sini sama dengan 24 mili di full frame gitu sih. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau gue ya, karena gue bukan fotografer landscape dan nggak butuh field of view yang lebar-lebar, jadi ya nggak butuh amat lah. So worth to buy, yes. Terus bisa pakai buat kerja, yes of course. Bisa dipakai untuk kebutuhan konten kreator, tentu saja pasti bisa. Untuk vlogging, karena nggak flip screen mungkin agak kurang gue rekomendasikan, tapi tetap bisa dipakai kalau lensa lebar kayak 12 mili lensa kitnya ini. Atau ada yang punya Panasonic juga, Panasonic Leica 12 mili f1.4 kalau nggak salah, dan itu harganya cuman agak mahal. Atau Olympus 12 mm f2, itu harganya ya bisa dibilang masih agak mahal, tapi worth it juga. Secondnya itu sekitar di 5 juta sampai 6 jutaan sampai 7 juta mungkin, atau 6 juta lupa. Terakhir lihat 5,8 apa 5,5, sekitar segitu lensanya yang Olympus 12 mm f2. Tapi kalau yang Lumix Panasonic Panasonic Leica 12 mm f1.4 itu harganya mahal sekali, masih 10 juta.
Cuman ya worth it lah kalau misalnya lu mau pakai itu, karena menurut gue performa ini, kamera ini masih sangat-sangat cukup banget untuk diandalkan. Oke, mungkin gue tutup dengan ngasih lihat hasil-hasil foto dan videonya. Cuman kalau untuk video gue belum ngambil banyak video pakai ini, tapi gue mungkin bakal selfie agak ala-ala vlogging gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa dan kita sudahi video ini. Oke. So, ini adalah view dari Lumix GX85 dengan lensa kitnya, dan ini pakai mic built-innya dengan vlogging style kayak gini. Tes stabilisasinya, dan di sini cahayanya juga agak remang, jadi gue ngetes sekalian. Ini gue record di resolusi 4K 30 fps di 60, shutter speednya 60, terus di ISO-nya 1600, dan ya lu bisa lihat sendiri hasilnya gimana. Ini masih dengan lensa kit, gue nggak pakai lensa apa-apa. Di 4K-nya itu agak crop, jadi di 12 mm nya atau di full frame-nya itu 24 mm itu masih agak crop sedikit. Agak cropping lagi jadi berapa ya? Lupa, mungkin jadi 28 mungkin ya. Jadi 14 mm. So, ya oke lah. Lu nge-vlog harusnya ya, cuman ya lu harus modal lagi untuk mic tambahan, karena di sini nggak ada port mic eksternal, so pasti suaranya bakal pelan banget. Dan ya lu tau lah, pasti mic internal tidak terlalu bagus. Sekalian ngetes low lightnya gimana jadinya, dan ya ini agak goyang-goyang. Sekalian tes stabilisasinya juga gimana menurut lo. Pasti better lah, karena gue udah nyobain sih kalau di belakang layar ya. Cuma kalau bisa nge-vlogging style kayak gini gue nggak tahu, karena ini agak panjang tinggi. Bisa lihat begini. Oke, tes stabilisasinya sambil jalan-jalan karena gue malas keluar lagi pandemi coy. So, sekalian mau ngobrolin soal viewfinder, karena viewfinder di sini, viewfinder tadi lupa gue bahas. Viewfindernya itu ya cukup oke lah, cuman nggak setajam punyanya Sony, dan viewnya juga nggak seenak punyanya Sony. Jadi ya mungkin jangan dibandingin lah, karena ada harga ada rupa. Tapi viewfinder warnanya ya nggak meleset jauh, dan oke lah, cuman buat ada, dan kalau buat foto atau video siang-siang buat ngetes exposure, ngecek exposure, berguna banget. Yang penting ada viewfinder ya. Tapi sisanya oke. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya dengan harga segini nggak bisa protes apa-apa, karena udah mantap. Oke, gue Nyal, bye bye.